jemaat Tuhan, di tengah situasi pandemi virus corona yang masih mewabah, mari sejenak kita luangkan waktu dan kesempatan untuk bergumul dalam doa di hari doa GPIB saat ini. Kita sadar bahwa sebagai manusia, dengan semua kemajuan ilmu teknologi yang dipakai atau vaksinasi yang telah kita terima, tidak akan mampu menghindarkan kita dari paparan dan menghilangkan virus corona dari negeri ini. Namun, Tuhan kita mampu melakukannya bagi kita. Oleh karena itu, kita berseru dan memohon kepadanya dalam doa. Biarlah dengan sehati dan tekun berdoa, Tuhan Allah Maha Kuasa akan menolong dalam setiap hal yang kita alami. Ia melindungi kita dari paparan virus, menyembuhkan kita yang tertular, dan menghalau virus ini dari negeri kita. Kita berdoa karena percaya akan firman-Nya. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Dalam kesatuan hati dan keheningan jiwa, kita rasakan dan alami kekuatan dan kuasa doa bagi kehidupan sekeluarga, bagi gereja, bagi bangsa, dan semua ciptaan. Kita berdiri dan menyanyi memuji Tuhan. Indahnya saatnya teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, mencari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam saat doa yang teduh ini, ya Bapa, kami umat Tuhan, jemaat Sangkakala, bersatu hati dalam kerendahan kami, ya Bapa, masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, menaikkan puji dan syukur kami, ya Bapa, atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami
sampai pada malam hari ini. Kami mau beribadah kepadamu ya Bapa saat ini, bergumul dalam doa di hari doa GPIB. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa dalam urapan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami yang hadir saat ini, agar ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus Bapa atas Ibu Esterina yang akan memberitakan firman-Mu yang kudus. Layakkanlah kami Bapa untuk berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku kepada Yang Maha Berat, yang bersedia mendengar sejak melihat wajahnya. Ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh.
Engkau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih, Kau tebus hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami yang datang dengan kerendahan hati untuk mendengarkan sabda-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapilah kami yang akan mendengar, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku firman yang hidup dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-36 hingga 46 yang mengatakan, Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Dan ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba,
bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Shalom, salam sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa tentang kekuatan doa. Dikisahkan di sebuah rumah sakit kecil, didatangi seorang anak yang kira-kira berusia 10 tahun, berjalan jauh dari desanya tempat dia tinggal menuju rumah sakit tersebut. Anak ini berjalan lebih kurang 1,5 jam, dia melewati jalan setapak, menembus hutan dan juga sawah-sawah. Dia pergi ke rumah sakit itu untuk meminta obat malaria untuk ibunya yang sedang sakit. Ketika nama ibunya dipanggil, dia cepat-cepat mengambil obat itu dengan tergesa-gesa, lalu kemudian dia cepat berlari dan kemudian dia pulang. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, namun tanpa disadarinya telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh perawat rumah sakit tersebut. Rupanya perawat itu memberikan botol yang salah, yaitu botol yang berisi disinfektan atau obat pembunuh kuman untuk kamar operasi. Kesalahan fatal ini terjadi karena botol obat disinfektan itu sama dengan obat malaria itu tadi. Bentuknya sama, tingginya sama, ukurannya juga sama. Lalu kemudian gemparlah di rumah sakit itu. Dipanggilnya lah seluruh tim medis di rumah sakit itu. Bahkan juga sampai perawat yang memberikan botol itu dipanggil. Mereka semua panik, mereka semua takut, mereka semua kalut. Karena mereka tidak mungkin mengejar si anak itu yang sudah pulang jauh cukup 1,5 jam. Dan bahkan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa mereka lakukan adalah mereka panggil semua tim medis, dokter kepala rumah sakit, bahkan juga perawat itu tadi berkumpul di satu ruangan. Untuk apa? Untuk berdoa. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Mereka berdoa memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan mereka, atas keteledoran mereka. Mereka tidak menyangka kalau ini bisa terjadi. Lalu saudara-saudara kekasih Kristus, setelah mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka mulai memisahkan botol-botol obat dan botol-botol disinfektan. Saudara, saat fajar menyingsing, perawat jaga dikejutkan dengan kehadiran si anak yang tiba-tiba muncul dengan wajah pucat pasi. Si anak menerangkan bahwa botol obat yang ia bawa itu telah pecah dan cairan obat itu tumpah ke tanah ketika dia terjatuh saat berlari pulang. Dalam percakapan tersebut, saudara-saudara, diketahui bahwa pada waktu kejadian tentang botol berisi disinfektan itu jatuh dan pecah, tepat di saat itulah tim medis rumah sakit berdoa. Bayangkan saudara-saudara, luar biasa sekali. Saat botol itu jatuh kemudian pecah, saat itu tim medis berdoa. Barangkali bagi sebagian orang kisah di atas bisa disebut sebagai kebetulan atau cerita rekaan belaka. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, kejadian yang seolah-olah kebetulan bisa dikerjakan oleh Tuhan. Kesedihan, kekhawatiran, keputusasaan bisa dialami oleh siapa saja. Tuhan Yesus saat di Getsemani juga mengalami ketakutan. Tetapi semua itu dia atasi dengan berdoa kepada Bapa. Saudara, Getsemani adalah sebuah taman. Kalau orang biasa menyebut Getsemani, dan kita mendengar itu Taman Getsemani, begitu kita menyebutnya. Kita teringat kisah Yesus
yang berdoa dan dia mengajak beberapa muridnya menjelang dia akan ditangkap, menjelang dia akan diadili, bahkan juga dia akan disalibkan. Getsemani dalam bahasa Aramnya adalah Gatsmen, yang artinya perasan minyak. Getsemani sebenarnya adalah nama sebuah bukit yang di dalamnya terdapat ada sebuah taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon zaitun. Letaknya ada di timur Yerusalem sebelah lembah Kidron, dekat Bukit Zaitun. Nah, taman ini memiliki luas kira-kira 50 meter persegi dan dikelilingi oleh tembok-tembok yang mengitarinya. Dalam ayat 36 tadi, saudara-saudara, kita menemukan bahwa Getsemani bukanlah tempat yang asing bagi Yesus. Karena apa? Karena Yesus itu sudah terbiasa pergi ke sana. Bahkan dia sudah kenal dengan pemilik taman itu. Hal ini membuktikan bahwa Yesus atau relasi Yesus dengan pemilik taman itu sudah sangat erat. Bahkan bukan hanya jam-jam biasa saja Yesus berkunjung, saudara-saudara. Tetapi dia bisa berkunjung ke taman itu juga pada tengah malam, ketika hari masih dalam keadaan sangat gelap. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Yesus lakukan pada saat itu? Jelas sekali tadi firman Tuhan mengatakan. Mari kita lihat kembali bacaan kita. Matius pasalnya yang ke-26, ayat 36. 26. Kita membacanya mulai di ayat 36b. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Berdoa, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena ternyata hati Yesus sedang sedih. Dia gentar. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Karena dia mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus bersama-sama untuk menemani Yesus. Maka kemudian Yesus berdoa kepada Bapaknya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu, setelah dia berdoa, dia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Tidakkah kamu sanggup untuk berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Bayangkan. Suruh menemani Yesus, malah mereka tertidur. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini mungkin, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakku. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku." Yesus minta bukan kehendaknya, tetapi kehendak Allah Bapa di surga. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, bukan kehendak aku, kata Yesus, tapi kehendakmu, kehendak Bapa di surga. Artinya dia menyerahkan semua pergumulannya itu kepada Bapa di surga. Lalu dia kembali lagi. Ternyata mereka tidur. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Bayangkan saudara-saudara, dia pergi kembali tidur murid-muridnya. Lalu ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara-saudara, coba kalau kita berada di posisi Yesus, jengkelkah? Jengkel apa tidak mendapati murid kita yang kita minta untuk menemani kita? Bahkan ayo ikut doa sama-sama. Tapi tidur. Bahkan sampai 3 kali Yesus lakukan itu. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat."
Pelajaran apa yang kita terima di Taman Getsemani ini, saudara-saudara? Ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang berat dalam keadaan sebagai manusia, Yesus tidak menutup-nutupi kegundahan hatinya, tidak. Dia dengan jujur mengakui kelemahan jasmaninya kalau dia menanggung pergumulan yang berat. Maka mulailah dia merasa sedih, gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku ini sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tapi meskipun kita melihat jasmani Yesus nampak lemah, namun dia kuat secara rohani. Bertolak belakang dengan kita. Seringkali kalau kita punya pergumulan yang berat, kelihatan dari air muka kita. Segi 5 terbayang. Menunduk terus, kerut-kerut di dahi kita nampak. Kelihatan, oh ini lagi banyak pergumulan. Ya. Kuat apa enggak? Belum tentu. Kerut-kerut di wajah ataupun juga air muka menunjukkan kalau dia ada pergumulan. Bisa 2 hal. Dia bisa kuat menghadapinya, bisa juga dia down, dia nggak kuat. Kalau dia tidak kuat, dia tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau dia tidak kuat, dia nggak mau lagi berdoa. Kalau imannya nggak kuat, dia lemah, nggak mau lagi ikut persekutuan. Kalau mau diajak, ayo ikut, nggak mau. Dia merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi dia. Kenapa diberikan beban pergumulan yang berat? Aku sudah nggak kuat, Tuhan. Aku nggak kuat. Kenapa Engkau berikan pergumulan yang berat, persoalan yang berat dalam keluargaku, rumah tanggaku? Meninggalkan Tuhan. Tapi ada orang yang sama, pergumulannya sama, beratnya sama, tapi dia kuat, strong. Dia bisa mengatasi semua masalah itu. Karena apa? Karena dia datang kepada Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoa. Kamu jangan tidur. Artinya apa? Siap siaga berdoa terus menerus. Jangan putus asa. Sampai mujizat itu terjadi. Doa bukan sekedar kata-kata, tetapi juga kesediaan. Doa bukan sekedar kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Seperti puisi kita mendengarnya. Rangkaian kata-kata atau kalimat. Seperti kita membaca atau mendengar sajak. Doa bukan begitu. Seperti Tuhan Yesus katakan, Bapak Ibu Saudara. Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Artinya kehendak Tuhanlah biar yang terjadi. Kan benar terjadi. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Jelas. Yesus alami itu, kemudian dia ditangkap, dia dihadapkan di mahkamah agama, dihadapkan di hadapan Pontius Pilatus, lalu kemudian dia mengalami semua penderitaan itu via dolorosa, lalu kemudian dia disalibkan, kemudian dia wafat. Terjadi itu, saudara-saudara. Dan kita merayakannya nanti pada hari Jumat Agung, Minggu Sengsara. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita di sini, saudara-saudara, secara khusus bagaimana saudara dan juga saya dapat menanggung setiap pergumulan dan masalah kita dengan membawanya kepada Tuhan melalui doa. Berdoa dan berdoa terus sampai mujizat Tuhan terjadi. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa,
seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakmu Bapa, kehendakmu jadilah. Umat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami boleh mengucap syukur terima kasih karena firman-Mu selalu mengingatkan kami agar kami selalu berjaga-jaga dan berdoa. Bahkan ketika kami mengalami pergumulan dalam kehidupan kami sebagai kepala keluarga, suami, kami sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, kami tentunya menghadapi berbagai macam pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi firman-Mu mengajarkan kami agar setiap pergumulan itu kami bawa di dalam doa, agar Tuhan turut campur tangan, memberikan solusi yang terbaik, bahkan menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan, seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Kami mau berdoa Bapa untuk pelayanan gereja Tuhan yang ada di dunia, termasuk yang ada di GPIB, dan juga di tingkat sinodal, di MUPEL, dan jemaat kami GPB Sangkakala. Berkatilah setiap kegiatan kami selama sepekan ini, kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan program, bahkan juga dalam penyusunan PKA 2021-2022, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa dan Indonesia yang kami kasihi. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, para dokter, suster, para medis, relawan yang bertugas untuk merawat pasien yang positif COVID-19. Bahkan juga ada keluarga-keluarga, anggota keluarganya yang sakit bahkan meninggal karena virus corona. Tuhan juga boleh mendampingi mereka. Kami berdoa juga buat warga jemaat atau masyarakat yang terpapar virus corona. Tuhan, jawablah setiap kebutuhan-kebutuhan mereka itu Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kegiatan-kegiatan kami di sepanjang minggu ini menjelang ibadah Hari Kamis Putih, ibadah Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan, ibadah Sabtu Teduh, dan juga perayaan Paskah. Kami akan mengikuti semua baik secara live streaming maupun juga Zoom, dan diikuti oleh jemaat kami di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa buat jemaat kami yang sakit, Bapak Penatua Lepar, Kurt Louis Patinama, maupun juga Bapak Rakut Sembiring. Tolong Tuhan, berikanlah kuasa dan mujizat boleh terjadi untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Dan akhirnya kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Ampuni Bapa segala dosa kami. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Getsemani untuk memohon agar cawan kutuk tidak diminum olehnya. Sangat berat pergumulan itu sampai keringatnya menjadi darah. Namun Allah Bapa berkehendak bahwa ia harus minum cawan kutuk agar manusia selamat. Maka marilah kita juga sedia menanggung dan berbagi dengan sesama melalui persembahan sukarela. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Beri pada
padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Jemaat, silahkan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di hari doa GPIB, kami mendapat kesempatan untuk merenungkan makna pergumulan dan doamu di Getsemani. Engkau telah bergumul menghadapi cawan maut yang mesti kami minum, tetapi Engkau telah meminumnya agar kami semua selamat. Sekarang kami memberi persembahan sebagai tanda penyerahan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Tuhan Yesus bersabda, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.